Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sampai selamat datang kembali teman-teman Akademi Al-Mawahib di kelas diskusi Al-Mawahib. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sampai saat ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar kembali di dalam kelas Jurmiyah ini. Dan khususnya di kelas Zoom ini kita sudah sampai pada beberapa bab. Alhamdulillah, dan alhamdulillah juga dengan hanya beberapa peserta yang aktif di Zoom ini kita tetap kita tetap diskusi, dan semoga teman-teman yang lainnya yang belum bisa aktif semoga diberikan taufik, hidayah, dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar kembali, bisa bersama-sama dengan kita untuk belajar kembali untuk menuntaskan pembelajaran di kelas Jurmiyah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, di kelas kali ini kita murajaah ya. Kita murajaah materi di pekan ke-6 ya. Layar saya bisa dilihat ya, Bapak Ibu sekalian. Bisa. Baik. Di minggu ke-6 kita ada beberapa materi ya. Materi yang utama yaitu bab maf'ul mutlak, bab dzaraf, kemudian bab hal, kemudian bab tamyiz. Nah, di bab sebelumnya kita mempelajari tentang isim yang dibaca nasab yaitu mulai dari maf'ul bih, kemudian ya maf'ul bih ya. Nah, di sini kita masuk pada maf'ul mutlak nanti. Sebelumnya kita juga mempelajari tentang tawabi atau isim-isim yang dibaca rofa, ada yang namanya tawabi. Kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Kemudian sebelum saya lanjutkan atau sebelum kita masuk pada pembahasan yang pada materi ke-6, tadi ada sedikit pertanyaan tentang materi di, kalau nggak salah, di bab taukid ya. Bab taukid itu adalah sebenarnya di bab isim-isim yang dibaca rofa. Nah, karena itu bab sebelum bab pertanyaan taukid itu atau bab taukid itu sebelum bab isim-isim dibaca nasab, maka kita akan bahas sedikit ya. Tadi ada pertanyaan, sebentar ya. Saya share screen dulu coba. Saya cari dulu ya. Biar saya download gambarnya, nanti saya buka di sini. Bentar ya Pak ya, mohon ditunggu sebentar. Tadi ada pertanyaan dalam lafaz kalla. Ya, kalla. Kalla, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ya, fasajadal malaikatu kullum ajma'un. Saya coba sih saya perbesar dulu. Kemudian hmm, baik, saya share screen ulang. Layar saya bisa dilihat Bapak sekalian? Bisa. Layar tentang pertanyaan tadi ya Pak ya, bisa dilihat ya? Iya, ya. Bisa. Oke. Tadi ada sedikit pertanyaan tentang ada iskal ya dari Bapak Ahmad Mujahid, bahwasanya
kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kenapa lafaz kalla ini termasuk taukid? Padahal di bab taukid sebelumnya tidak ada pembahasan tentang namanya lafaz kalla. Kenapa di sini termasuk taukid? Baik. Sebenarnya ini tidak kita sebutkan juga, tidak kita sebutkan di materi. Sebenarnya taukid itu ada dua. Yang pertama adalah taukid lafzi, yang kedua adalah taukid maknawi. Nah, taukid lafzi itu Hmm. apa? Taukid lafzi itu adalah menggunakan lafaz untuk menjadi taukid dengan mengulang-ulang lafaz tersebut. Ya, jadi taukid lafzi adalah mengulang lafaz yang akan ditaukidkan. Jadi mengulang taukid lafzi. Hmm. Jadi artinya adalah taukidnya dengan lafaz secara lafaz, yaitu dengan lafaz yang sama, yaitu mengulang-ulang lafaznya saja. Dalam hal ini adalah Hmm. kalla saya lamun, kemudian diulang summa kalla saya lamun. Maka ini termasuk Hmm. dikatakan sebagai taukid, tapi taukidnya adalah taukid lafzi. Hmm. Dan ini tidak kita tuliskan di materi karena di Hmm. Jurumiyah belum disebutkan tentang taukid lafzi ataupun taukid maknawi. Kalau di Hmm. syarahnya mungkin disebutkan, tapi kita menuliskan apa yang ada di Jurumiyah karena tidak disebutkan, kita juga tidak sebutkan. Karena apa? Oh. Agar peserta tidak bingung seperti itu. Kemudian Oh iya. bahasa jadul malaikatu kulluhum. Nah, yang kedua adalah taukid maknawi. Taukid maknawi adalah ya lafaz nafsu, al-ainu, kullun, ajma'u, dan seterusnya. Itu adalah namanya taukid maknawi. Nah, alias taukidnya Hmm. secara maknawi. Secara lafaz dia tidak sama, tapi secara makna adalah untuk taukid seperti itu. Oh iya. Kemudian bisa difahami Pak ya? Ini termasuk Bisa, taukid bisa. lafzi namanya. Baik, kita Hmm. kembali ke materi Pak ya. Oh iya, bisa. Baik, di materi di pekan ke-6 kita ada bab maf'ul mutlak, kemudian ada bab dzaraf, ada bab hal, dan ada bab tamyiz. Kita merajaah sedikit. Eh, di sini nanti ya insya Allah tugasnya itu agak di akhir. Karena kenapa? Karena melihat dari beberapa teman-teman ya, yang banyak yang belum aktif juga atau mungkin ada kesibukan, eh, agar apa ya, agar mereka tidak minder karena aduh saya ketinggalan banyak, aduh saya belum mengerjakan tugas, akhirnya kita pending dulu tugasnya, nanti kita ada tugasnya di akhir, yaitu semacam tugas akhir seperti itu, ujian akhir untuk evaluasi sekaligus untuk penerbitan sertifikat. Jadi untuk teman-teman yang mungkin melihat rekaman Zoom untuk pekan ke-6 ini, mulai saat ini nanti untuk diusahakan untuk menyimak materinya agar kenapa? Agar nanti ketika ujian akhir itu bisa mengerjakan, karena nanti tugas dan evaluasi ini sebagai dasar untuk penerbitan sertifikatnya nanti seperti itu. Taib, maf'ul mutlak, apa itu maf'ul mutlak? Kita langsung materi. Maf'ul mutlak adalah masdar ya. Maf'ul mutlak itu sama dengan masdar. Ya. Atau aslinya adalah masdar, cuma ada tulisannya. Masdar adalah atau maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab yang berada di urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Doroba yadribu torban. Ya. Akala yakulu aklan. Hmm. Ya. Kemudian nasoro yang suruh nasron. Jadi yang ketiga ini namanya masdar. Ya. Hmm. Hmm. Nah, bisa dipahami ya, sangat mudah sekali maf'ul mutlak ini. Taib. Maf'ul mutlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada maf'ul mutlak lafzi dan maf'ul mutlak maknawi. Sama dengan taukid, ada lafzi, ada maknawi. Apa itu lafzi? Lafzi Hmm. adalah lafaz masdar itu sesuai dengan lafaz fiilnya. Ya. Jadi taukid lafzi itu kalau masdarnya ya, yaitu tasrifannya urutan yang ketiga ini itu sesuai dengan lafaz fiilnya. Contohnya, dorob tuhu dorban, dorob tuhu dorban. Saya memukul, dorob tu, saya memukul hu, dia, dorban, dengan sebuah pukulan. Ya, maka di sini lafaz dorban ini disebut dengan maf'ul mutlak lafzi. Karena kenapa? Karena lafaz dorban itu aslinya adalah dari lafaz doroba. Ya, dan lafaz dorban itu sesuai dengan lafaz fiilnya. Ini fiilnya di depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maf'ul mutlak itu di awalnya itu pasti ada fiilnya dulu. Ya, jadi dia sebagai nanti Hmm. fungsinya sebagai penguat. Kalau di sini dia sebagai penguat bahwasanya saya benar-benar memukul dengan sebuah pukulan seperti itu.
Jadi dia ada lafadz fiilnya dulu, baru nanti setelahnya ada masdarnya. Maka di sini dia disebut sebagai maf'ul mutlak lafzi karena dia sesuai dengan lafadz fiilnya yaitu lafadz doroba. Taib. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua dan namanya maf'ul mutlak maknawi. Apa itu? Adalah lafadz masdar sesuai dengan makna fiilnya, bukan lafadznya. Ya, jadi yang sesuai itu dengan yang sesuai adalah maknanya saja, bukan lafadznya. Ya, jadi ini semacam muradif atau sinonim. Ya, ya, baik. Contohnya seperti lafadz jalas tu dan jalasa artinya adalah duduk. Qa'ada itu juga artinya duduk. Qoma itu artinya berdiri, waqafa itu artinya juga berdiri. Maka di sini jelas cukup dan saya ingin mengatakan bahwasanya saya itu benar-benar duduk, tapi saya menggunakan dengan maf'ul mutlak maknawi. Contohnya jelas tuh saya duduk dan dengan benar-benar dudukan. Saya memang benar-benar duduk. Qumtu wukufan, ya. Maka di sini lafadz dan wukufan ini disebut dengan masdar atau maf'ul mutlak maknawi karena lafadz ini, lafadz dan lafadz wukufan, ini sesuai dengan lafadz fiilnya, tapi hanya dari segi makna. Ya, dengan maknanya ya, lafadz maknanya. Artinya adalah sama-sama berdiri. Jalasa dan qa'ada sama-sama duduk. Taib. Bisa difahami Pak ya? Bisa. Insya Allah, sangat mudah. Sangat Allah. mudah. Dari sini sangat mudah. Taib. Apa fungsi dari maf'ul mutlak? Kebanyakan fungsinya adalah sebagai penguat. Walaupun nanti ada fungsi-fungsi yang lain untuk menjelaskan jenis atau lainnya itu nanti akan dibahas di kitab-kitab yang lebih tinggi. Tapi di sini kita tidak membahasnya karena untuk apa namanya untuk awal kita tidak terlalu panjang lebar. Ada pertanyaan dari sini Bapak sekalian? Belum. Belum. Kita ke rumus analisisnya. Jadi rumus analisisnya X adalah Y, i'rabnya Z, tanda Z-nya adalah R karena termasuk S. Ini rumusnya bersama dengan rumus i'rab-i'rab yang lain. Jadi kalau di depan sudah hafal, insya Allah setelahnya mudah. Jadi rumus analisis itu ya, di awal itu ya silakan untuk dihafalkan. Nanti ke depan itu nanti akan terbiasa. Polanya itu hafal dengan sendirinya. Tak usah pakai rumus, itu sudah hafal. Dorob tuhu dorban, kalau kita mau analisis dorob tuhu, ada yang menganalisis lafaz dorob tuh. Ada yang mau mencoba? Silakan. Ini dorob tuh lafaz apa kalau mau? Fi'il Ya. madhi, Ustaz. Doroba fi'il madi. Tunya itu sebagai apa? Itu fa'il. Fa'il apa? Mudmar, isim Fa'il. domir. Baik. Rumus analisisnya kemarin bagaimana? Itu adalah Itu domir. adalah domir mudmar Mabni apa? mabni domah. Mabni domah, mahalnya rofa atau posisinya rofa karena dia menjadi fa'il. Dorob tu. Kemudian hu adalah domir juga mabni doma, posisinya nasab karena menjadi apa? Dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya. Mahalnya nasab karena menjadi maf'ul bih. Ya. Jadi untuk lafadz domir itu yang kita sebutkan adalah mahalnya apakah rofa atau mahalnya nasab ya. Bukan i'rabnya rofa atau i'rabnya nasab bukan, tapi mahalnya rofa atau mahalnya nasab. Darabtuhu. Kemudian dorban sebagai apa dia? Dorban adalah maf'ul mutlak lafzi ya. Ya, kalau bisa, kalau menganalisis itu juga disebutkan jenisnya. Dorban di sini sebagai apa? Maf'ul mutlak. Baik, maf'ul mutlaknya apa? Lafzi atau maknawi? Silakan disebutkan lafzi. Ya, di awal kita harus berusaha untuk menganalisis secara detail. Jangan cari aman ya. Karena kenapa? Untuk latihan, Nanti kalau salah kita betulkan, kalau betul kita betulkan. Baik. I'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena termasuk isim mufrad ya. Ini sangat mudah sekali. Jalastu qu'udan. Qu'udan adalah maf'ul mutlak maknawi. Qu'udan adalah maf'ul mutlak maknawi. Ya. Ya. Kenapa kok disebut maf'ul mutlak maknawi? Tadi kenapa? Karena lafaz. Dan memiliki arti sama dengan jalasa. Karena lafaz qu'udan itu sesuai dengan lafaz jalasa hanya dari segi makna, bukan dari lafaznya. Baik. Maka di sini disebut dengan maf'ul mutlak maknawi. I'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena termasuk isim mufrad. Baik.
Ada yang ditanyakan dari sini? Kita lanjut. Sangat mudah sekali. Sangat. Baik. Dzaraf, ya. Isim-isim yang dibaca nasab selanjutnya adalah dzaraf, ya, atau kata keterangan, ya. Nah, baik keterangan waktu atau keterangan tempat. Kemarin ada sedikit kesalahan kalau nggak salah, ya. Iya. Bentar. Ini dzaraf apa ini? Dzaraf zaman, kemudian ada dzaraf makan. Oh ya, ini ada yang salah. Nih, Ya. nih. Yang ini ya. Baik. Ya, Ini PDF ya, belum bisa di. Nanti yang versi PowerPoint bisa dibetulkan. Ini yang versi PDF. Karena saya punya dua versi, PDF dan PowerPoint-nya. Baik. Dzaraf, kata keterangan. Dzaraf zaman adalah keterangan waktu dan dzaraf makan adalah keterangan tempat. Ya. Apa definisi dzaraf zaman? Dzaraf zaman adalah isim zaman. Ya, kita menggunakan isim yang mana isim ini menunjukkan zaman, menunjukkan waktu atau keterangan waktu. Kemudian isim zaman ini dibaca nasab, ya, dengan memperkirakan fi, ya, dengan memperkirakan lafadz fi. Fi itu artinya di, ya, seperti lafadz al-yauma, ya, al-lailata gudwatan bukrotan saharon. Di sini ada al-yauma hari ini, al-lailata malam ini, gudwatan waktu pagi, bukrotan pagi hari, saharon waktu sahur, godan besok, atamatan malam hari, sobahan pagi hari, masaan sore hari, abadan selamanya, amadan selamanya, hinan sewaktu-waktu. Ini adalah semua adalah isim zaman. Kemudian dinasabkan karena kenapa? Karena dia menjadi keterangan waktu dan di sini ada perkiraan lafadz fi. Ya, artinya apa? Misalnya nanti ada contoh uh, dhahabtu ilal madrasah yaumal itsnain. Dhahabtu ilal madrasati yaumal itsnain. Dhahabtu, saya pergi ilal madrasati ke sekolah yaumal. Yaum di situ adalah dzaraf. Dan di situ kita fathah, yauma, ya. Kita fathah karena kenapa? Karena kita ingin menjadikan yauma sebagai dzaraf zaman, ya. Maka di situ yauma adalah dzaraf, i'rabnya nasab dan nasabnya fathah, yauma, dan dia adalah mudhof. Yaumal itsnain, itsnain adalah mudhof ilaihnya. Taib. Zahabtu ilal madrasati yaumal itsnain. Yaumal itsnain, kita sebenarnya di situ ada perkiraan lafadz fi, ya. Zahabtu ilal madrasati, perkiraannya adalah fi yaumil itsnaini, seperti itu, ya. Zahabtu ilal madrasati fi yaumil itsnaini. Ada perkiraan lafadz fi, yaitu untuk menunjukkan waktu, seperti itu. Baik. Ini untuk lafadznya, lafadz dzaraf itu ini saja, ya. Nanti bisa dihafalkan. Kemudian kita ke dzaraf makan. Dzaraf makan itu apa? Adalah isim makan, yaitu keterangan tempat. Keterangan tempat yang dibaca nasab dengan memperkirakan fi. Ya, sama dengan definisinya dengan apa namanya? Dzaraf zaman, cuma yang di sini yang kita gunakan adalah keterangan tempat. Ada amama, khalfa, kuddama, wara'a, fauqa, tahta, inda, ma'a, iza, akhidha, tilqa'a, huna, hunaka, sama. Sama, ya, bukan summa. Amama itu di depan, khalfa di belakang, kuddam di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, ya, inda di, ya. Kita lihat di sini amama itu kalau kita terjemahkan kan di depan, ya, artinya amamal madrasah, di depan sekolah. Maka secara terjemah saja itu sudah menunjukkan bahwasanya di situ ada perkiraan lafadz fi, yaitu lafadz fi itu kan artinya dia. Maka kalau kita terjemahkan saya kumtu amamal madrasah, misalnya saya berdiri amamal madrasah di depan sekolah. Maka di situ ada perkiraan lafadz fi, ya. Baik. Kita ke analisisnya. Di sini nanti di analisis itu ada contohnya. Ustadz Ala nggak masuk ya? Ala itu huruf jar. Ya, Oh, ala itu. Oke. Begini, nanti ala kan huruf jar, ya. Dan dia bukan isim. Sedangkan tadi di sini definisi dari dzaraf adalah isim. Baik itu nanti isim zaman atau isim makan. Sedangkan ala itu adalah dia huruf jar.
ya, bukan isim. Itu. Tapi secara fungsi sama, yaitu membuat atau menyebabkan jer lafadz setelahnya. Cuma kalau ala itu adalah dia atau lafadz setelahnya itu dibaca jer karena kemasukan huruf jer. Tapi kalau dhorof ini, misalnya amam al-madrasati, al-madrasah itu jernya bukan karena kemasukan amama, tapi dia karena menjadi mudhof ilaih dari lafadz amama. Amama Oh. nanti bisa dia posisinya adalah sebagai mudhof, ya. Nanti coba kita ke analisisnya, ada nggak keterangannya? Baik. Kumtu amamal baiti. Kumtu, siapa yang ingin mencoba menganalisis kumtu? Silakan. Rumusnya hampir sama dengan tadi. Cuma saya ingin coba, ada yang mau mencoba. Silakan. Ini aslinya nggak usah saya tawari, ini langsung saya tunjuk sebenarnya. Karena pesertanya cuma 3. Dan soalnya ada 3. Satu-satu ini, Pak ya. Ya, harusnya satu-satu. Dari Bapak Ahmad Mujahid. Belum lancar Ustadz. Kumtu itu fi'il madhi. Tu'nya fa'il ana. Itu adalah domir. Itu adalah Domir. domir. Domir Mabni apa? Mabni doma. mabni dhamma. Nah. Itu adalah domir. Mabni doma. Mahalnya atau posisinya rofa. Oh Karena ya, Rafa. menjadi fa'il. Baik. Untuk Nah, Kak Syarifatus Sorof silakan. Yang Ci itu. Itu yang Ji itu. Heeh. Ji, Ji itu fiil madi Dari lafat mabni apa? Aslinya lafat apa Ci itu? ja'a. Ja'a, taib. Iya kan ya? Iya, betul. Ja'a. Terus gimana cara i'rabnya? Saya bilang ja'a atau ji atau gimana? Ci itu atau Ci itu dari lafat Ja'a gitu aja, nggak apa-apa. Ci itu atau Ja'a sama saja. Ci itu, Oke. yaitu Ji itu, Heeh. ji itu adalah Ja'anya. fiil madi. Oh, Ja'a adalah fi'il madi, begitu aja. Nggak apa. ja'a adalah fiil madi. Kemudian, Tuh mm, kayak gitu langsung tuh ya tuh langsung tuh. tuh fa'il Itu maha adalah, itu itu adalah adalah fa'il mutmar. domir. Itu adalah domir. Itu adalah domir. Kemudian, Terus domirnya mabni apa? domir mabni mabni rofa. Mabni, Rofa. mabni doma. Oh, oke, Ya. mabni Jadi rofa. kita lihat Isim. harokatnya dulu. Ya, kita lihat mabni itu kan tetap artinya. Nah, lafat itu posisinya tetapnya itu dalam lafat apa saja, dalam harokat apa? Oh, untuk itu harokatnya itu selalu di doma misalnya. Ya, berarti mabni doma. Taib. Mabni doma. Posisinya Terus posisinya sebagai fa'il posisinya mahal rofa. fa'il, posisinya gimana Ustaz? Ini Jaya. oke, ini rumus ini sudah ada di bab fa'il mudmar. Nanti silakan di murojaah kembali ya. Oke. Saya kasih clue-nya ada di bab fa'il mudmar. Nanti silakan di murojaah kembali. Taib. Nah, ini kan sebenarnya eh, kita praktek baca kitab atau murojaah itu sebenarnya nggak usah muluk-muluk ya. Lafaz yang ada di contoh di apa materi selanjutnya itu kita analisis sesuai dengan bab sebelumnya. Nah, maka itu pentingnya kita mempelajari bab-bab sebelumnya atau menguasai bab-bab sebelumnya. Karena saling berkesinambungan antara satu bab dengan bab. Taib. Kalau di sini kita sudah paham kumtu amama nanti juga paham. Itu nanti kita sudah apa namanya? Dikatakan sudah mulai bisa membaca dan menganalisis kitab seperti itu. Nah, tapi Ustadz, kalau ya, kalau makna kan kita paham ya. Cuman untuk cara menganalisis itu di fi'il madhi, terus mahal, terus apa baik. mabni itu belum lancar seperti anak pesantren Ustadz. Oke. Maka Betul. maka setiap bab saya buatkan rumusnya dan contoh analisisnya kan. Maka tujuannya Ya, tujuannya untuk panduan seperti itu, Bapak. Jadi kan di setiap bab kan pasti saya menyertakan ada bab rumus analisis. Di situ saya berikan rumusnya untuk apa? Untuk sebagai pola, sebagai panduan. Bahwasanya hmm. setiap bab, setiap lafaz itu di ilmu nahwu itu ada analisisnya, ada rumusnya. Maka di sini Hmm. kelasnya kita kelas rumus jago. Ya, ada rumusnya memang. Karena ilmu nahwu itu kalau saya menurut saya itu hampir sama dengan ilmu matematika. Kenapa? Karena ilmu pasti, Hmm. ilmu pasti ya.
Ya, ilmu matematika 1 Ya, tambah ya, 1 ya, ya. 2. 2 tambah 2 4. Nahu sebenarnya hampir pasti sebagai ilmu pasti ya. Masalah kebiasaan juga Ustaz nih. Ya, masalah kebiasaan Diulang-ulang memang. terus. Ya, memang harus kebiasaan. Baik. Oke. Ya, kum itu kan sebenarnya fiil, kemudian itu adalah fa'il mudmar. Ini sudah ada di bab sebelumnya ya, bab fa'il. Ya. Ini sudah ada sebelumnya. Nanti eh, maka kalau kita menguasai semua bab yang ada di jurumnya, itu nanti kayak kita baca kitab Quran itu kayak mudah sekali itu. Kayak mudah sekali. Oh, ini bab ini. Oh, ini bab ini, bab ini. Ya, Iya, iya, seperti itu. iya. Baik. Bapak Mugni yang nomor 3, soal nomor 3. Kum itu hampir sama ya. Tapi saya ingin dengar coba. Ada orangnya nggak ini? Yang kalimah mana Ustaz? Yang lafadz kum tu. Kum tu. Fiil. Kum tu Fiil. fiil apa? Fiil ma. Fiil yang pasif itu apa ya? Fiil Fiil madi. madi. Ya, fiil madi. Dari lafadz qoma. Ya. Iya, dari koma. Koma itu kalau digabung dengan domir ana itu menjadi kumtu. Nah, Kumtu. ya. Kumtu itu artinya saya berdiri, ya Pak ya. Kumtu itu artinya Ya, saya berdiri. Kalau kita ingin mengatakan saya berdiri, kita cari lafadznya koma, lafadz koma dulu, kemudian kita cari domirnya. Domir saya itu domirnya apa? Ana. Berarti koma plus ana itu menjadi apa? Menjadi kumtu. Ya, baik. Ya. Koma adalah fi'il madi. Tu, saya ingin mendengarkan analisis lafadz tu. Tadi tu adalah fa'il mudmar. Rumus analisisnya seperti yang kita sebutkan tadi. Tu adalah apa di sini, Pak? Tu adalah domir. Domir. Kemudian mabni. Domir. Mabninya apa? Domir mabni ya. Mabni apa? Mabninya apa? Sebenarnya tu adalah domir, koma. Mabni, doma, koma. Mabni doma. Mabni doma, koma. Posisinya rofa. Posisinya rofa sebagai fa'il. Fa'il, betul. Betul sekali. Ye, mumtaz. Baik, alhamdulillah sudah kebagian satu-satu. Baik, teman-teman yang lain yang melihat rekaman ini saya tunggu ya di kelas Zoom. Ya, masih ada beberapa pertemuan lagi. Ya, silakan bergabung kembali. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ya. Ustaz, Ini Taib. mau tanya lagi Ustaz, kalau kebiasaan anak pesantren itu kan ada istilah-istilahnya sendiri tuh. Kalau kita kan pakai bahasa terjemahan nih, bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa pesantrennya gimana Ustaz? Supaya kita bisa. Bahasa pesantren. Bahasa itu loh Ustaz, bahasa gundulnya itu loh. Ya, bahasa Ya gundul. kan ya? Kalau saya contoh ya, koma. Contoh. Koma, kumtu misalnya. Kumtu koma fi'lun madin mabni alal fathi. Tu domirun mutasilun mabni alal domi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kemudian amama maf'ul mutlak lafzi. Dhorf ya, bab dhorf. Amama dhorful zaman. Dhorful makan. Amama dhorful makan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-dhahiru ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-baiti mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasru. Kalau di rumus analisis secara pesantren itu isim mufrad itu sebenarnya nggak perlu disebutkan tanda jarnya adalah kasro karena termasuk isim mufrad. Itu sebenarnya nggak usah disebutkan. Karena kenapa? Karena memang isim tanda jar kasro itu memang aslinya yang pertama untuk mufrad, atau mufrad itu tanda jarnya sudah pasti kasro. Ya. Kalau kata guru saya, sesuatu yang pasti itu nggak usah disebutkan alasannya. Ya. Kecuali nanti kalau tanda pengganti misalnya darabtu zaidaini misalnya ya. Darabtu zaidaini. Zaidaini kan isim musanna kan? Dual. Ya. Dan dia maf'ul bih menjadi i'rabnya kan nasab kan karena menjadi maf'ul bih dan nasabnya adalah ya. Karena isim tasniah. Karena isim musanna. Sedangkan tanda nasab yang asli itu apa?
Tanda nasab yang asli fathah. fathah. Ya adalah sebagai Ganti. pengganti. Nah, itu kalau dianalisis az-zaidani maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu minal musanna. Ya. Az-zaidani maf'ulun bihi. Az-zaidani adalah maf'ul bih mansubun. I'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-ya, yaitu tanda nasabnya adalah ya niyabatin anil fathati. Ya ini menjadi pengganti dari tanda fathah. Kenapa kok fathah harus diganti dengan ya? Karena li'annahu minal musanna. Karena lafaz az-zaidani termasuk isim musanna. Baru ketika tanda i'rab itu bukan tanda i'rab nasab itu bukan tanda asli, baru disebutkan alasannya atau bentuk lafadznya. Nah, tapi karena di sini kita belajar dasar, jurumiyah dasar, dan kita pakai terjemah, agar apa? Yang penting kita itu paham dulu polanya, atau harapan saya itu teman-teman itu paham dulu pola polanya. Polanya. Oh, kalau mau menganalisis itu sebutkan dulu bentuk lafadznya, atau sebutkan dulu jabatan atau posisinya. Apakah dia nanti sebagai maf'ul bih atau sebagai fa'il atau sebagai dzaraf, baru disebutkan i'rabnya. Nah, baru disebutkan tanda i'rabnya apa. Itu sebenarnya rumusnya seperti itu. Nah, kalau sudah paham polanya, nanti kita baru meningkat cara menganalisis sesuai pesantren seperti itu tadi. Sebenarnya rumus menganalisis sesuai pesantren itu kalau kita baca kitab yang lebih tinggi itu misalnya kitab Mutamimah atau syarahnya Jurumiyah itu sendiri, itu biasanya ada lafadz yang langsung dianalisis ya. Langsung dianalisis misalnya di sini amama dzarful makan mansubun wa alamatun nasbi al-fathah seperti itu. Wa huwa mudhaf. Al-baiti mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasru seperti itu. Itu ada di keterangan. Jadi menganalisis itu sebenarnya dengan banyak membaca contoh analisis itu kita nanti juga akan paham polanya seperti itu. Oh, iya, iya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian ya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Baik. Kita ke amama. Amama adalah dzarf makan, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa di kelas Jurumiyah ini kita tidak pakai rumus analisis sesuai pesantren? Yaitu tadi karena kita peserta di kelas ini tuh dengan berbagai latar belakang. Ada yang sudah pernah belajar, ada yang belum pernah sama sekali, ada yang sudah pernah sekali aja misalnya. Nah, agar kita mempunyai landasan dasar yang sama, kita gunakan bahasa Indonesia dulu. Nanti yang bahasa Arab yang sudah mulai mahir misalnya itu pemahamannya jadi lebih kuat. Kemudian yang belum pernah belajar itu sudah mulai mempelajari istilah-istilahnya. Ya. Jadi ini juga untuk pesan untuk teman-teman yang mungkin nanti melihat rekaman ini, memang belajar baca kitab dulu itu ya, atau belajar kitab itu ya, nggak cukup 1 kali 2 kali sebenarnya. Ya. Banyak di teman-teman yang sudah mahir itu khatam Jurumiyah ngulang lagi, khatam Jurumiyah ngulang lagi. Karena kenapa? Karena nanti pembelajaran yang pertama itu untuk mengenal istilah-istilahnya dulu. Untuk mengenalnya dulu memang. Ada istilah namanya mahal, ada istilah mabni, ada istilah mu'rab. Setelah khatam diulang lagi. Nah, pembelajaran yang kedua itu biasanya ada pemahaman baru yang didapat. Ya, ada sudut pandang yang berbeda. Ya. Nanti ketiga juga begitu lagi, ada sudut pandang yang berbeda. Jadi pemahaman yang di pelajaran yang ketiga itu berbeda dengan pelajaran yang kedua. Yang kedua berbeda dengan pertama. Jadi memang nggak cukup sekali. Jadi saya harap ini tidak menjadi sebuah momok. Saya sudah belajar tapi nggak bisa. Ya memang masih pertama kali belajar. Ya. Dan kita harus mulai belajar. Ya, Semangat. Ada yang bertanya, Ustadz, apakah setelah ikut kelas ini langsung bisa baca? Ya, saya jawab, saya nggak bisa menjamin. Cuma saya berusaha
menyiapkan materi semaksimal mungkin. Untuk jaminan itu saya kembalikan ke pesertanya. Ya. Kenapa? Iya, karena materi atau wasilah atau seperti ini media ini hanya sebagian persen untuk kesuksesan belajar. Misalnya, saya sudah siapkan materi, Zoom saya sudah siapkan, tapi nggak ada yang hadir. Wayai Zoom nggak ada yang hadir. Bagaimana mau bisa? Diskusi tanya jawab nggak ada yang hadir. Bagaimana mau bisa? Seperti itu kan. Walaupun sudah ikut kelas, misalnya udah ikut mendaftar, tapi nggak pernah disimak ya apa ya nol nanti hasilnya seperti itu. Baik. Ini mau tanya lagi, Set, atau silakan. usul. Misalnya kalau di sini kan ada istilah analisis, katanya. Itu kalau dalam bahasa pesantrennya apa, Ustaz? Iklal kayaknya. Apa ya? Tahlil, Ustaz. Iklal. Iklal atau apa ya, Ustaz? Biasanya itu pelajaran iklal kayak gitu. Bukan, takrib namanya. Takrib. Iya. Oh, dari kata dari i'rab, Ustaz ya? i'rab kan kita belajar di nahwu itu kan belajar i'rab kan maksudnya. Coba ditakrib. Dari kata gitu. arroba. Arroba itu di apa ya? Di i'robi seperti itu. Terus tadi Ustaz ada istilah diperkirakan atau dikira-kira itu istilah di nahunya apa? Takdir bukan, Ustaz? Takdir ya, muqaddar. Muqaddar. Ya. Atau ya takdiron. Takdir atau muqaddar misalnya. Misalnya yang muqaddar atau dikira-kirakan itu nanti ada di bab misalnya di isim yang isim mangkus misalnya. Isim mangkus kan di bab isim-isim yang mu'rab kan ada 10 kan termasuk adalah isim mangkus kan. Isim mangkus adalah isim yang lafaz terakhirnya adalah ya asli dan sebelumnya itu harokatnya kasroh. Contohnya al-qadi. Al-qadi, ya kan? Itu termasuk isim mangkus. Di sisi lain dia adalah isim maksur. Al-qadi itu artinya hakim atau ya hakim ya. Apa? Selain hakim itu apa? Ya penegak hukum lah bahasanya. Jaksa. Jaksa bisa. Al-qadi itu jaksa atau hakim aja. Ya. Al-qadi itu termasuk isim mangkus. Kemudian di sisi lain dia juga isim mufrad. Ya. Kalau isim mufrad kan kita tahu, misalnya rofa, tanda rofanya apa? Isim mufrad itu adalah dengan domah. Baik. Tapi ketika ja'al qadi misalnya, ja'at fi'il madi, kemudian al-qadi fa'il. Fa'il ini dia i'rabnya rofa, tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah domah muqaddar bahasanya. Domah al-qadi. Mana yaknya al-qadi? Tidak ada al-qadiyu. Tapi orang-orang bacanya al-qadi. Mana alamat atau tanda rofanya? Tanda rofanya adalah domah. Domahnya dikira-kirakan. Atau wa alamatu rofihi domatun muqaddaratun. Ya. Mana min zuhur ya asikol. Kalau itu bahasa pesantrennya adalah i'rab secara pesantren. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rofihi domah muqaddaratun al-akhiri. Mana min zuhur ya asikol. Yaitu domah yang dikira-kirakan di akhirnya. Kenapa kok dikira-kirakan? Karena ada alasan keberatan untuk orang Arab. Jadi orang Arab itu sulit atau males mengucapkan al-qadiyu. Setelah kasroh ada lafaz ya di yang domah itu males orang Arab. Jadi al-qadi disingkat itu aja. Dan ini termasuk muqaddar atau dikira-kirakan seperti itu. Hey. Di sini belum kita bahas sih, nanti mungkin ada bab tersendiri tentang i'rab muqaddar bahasanya atau i'rab yang dikira-kirakan. Itu kalau mau dirangkum itu ada beberapa. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan rangkumkan segitu. Ada pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu sekalian? Enggak, soalnya gini Ustaz, tadi yang dzaraf itu kan dikira-kirakan ada V-nya itu. Itu dikira-kirakan dalam bahasa pesantrennya itu apa, Ustaz? Maksudnya yang di situ yang saya tanyakan tuh. Fi amami gitu. Maksudnya lafaz kalimat aslinya seperti itu tuh. Iya, kan memperkirakan ada fi itu kan? Iya. Nah, kalimat memperkirakan kan ada istilah gitulah. Ala takdiri fi kalau bahasa kitabnya. Takdir. Ya. Takdir setelah. Oh ya. Dzaraf ismul makan al-mansubu ala takdiri fi. Ala takdiri fi. Bahasa pesantrennya dengan memperkirakan lafaz fi. Ya. Takdir bahasanya. Ya. Baik. Bisa dipahami Pak ya?
Iya, iya, iya. Baik, ada yang lainnya? Amama adalah, kita kembali ke rumus analisisnya. Amama adalah dzaraf makan, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Ji'tu ilal madrasati sobahan. Sobahan adalah dzaraf zaman, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Tentu kalau kita ingin tahu apakah suatu lafaz itu dzaraf atau bukan, yang pertama memang harus menghafalkan yang namanya dzaraf-dzaraf zaman atau dzaraf-dzaraf makan. Yang ada banyak tadi itu berusaha dihafalkan, ya. Atau minimal fahamlah, oh ini dzaraf zaman, oh ini keterangan waktu, oh ini keterangan tempat. Kalau kita paham itu keterangan waktu atau keterangan tempat, nanti kita bisa memastikan kalau itu adalah dzaraf. Ya. Berarti Hmm. pada akhirnya kita harus paham bahasa Arab ya Ustadz. Maksudnya lebih banyak kosakatanya itu loh. Iya, Ya kan? tentu. Ini Berarti kosakata adalah sesuatu yang harus tapi nggak usah terucapkan, sesuatu yang tersirat saja, tapi harus seperti itu. berarti nek berarti kalau kosakatanya lemah gitu kan Produk. dengan bahasa kasarnya ya sama aja ndak bisa meskipun kita belajar dasar-dasarnya gitu kan. Ya, ya. Tapi kalau kita punya kosakata yang banyak, tapi nggak paham teorinya kan ya juga salah nanti. Ya, jadi saling-saling ya, Saling berkaitan. karena ya, Melengkapi. ya saling melengkapi. Karena kosakata itu nggak perlu apa namanya, nggak perlu kelas untuk menghafalkannya atau untuk nggak perlu apa namanya penjelasan yang panjang lebar. Jadi untuk Rahasia kosakata kita masing-masing. kita serahkan ke peserta masing-masing. Karena kenapa? Kosakata itu tinggal duduk, buka buku, hafalkan gitu. Tapi kalau teorinya kan kita perlu diskusi seperti ini. Kita perlu tanya jawab, perlu analisis seperti itu kan. Iya, iya, iya. Tayyib. Ada yang lain? Nih, Afwan Ustaz mau bertanya tentang apa nih Ustaz? Ya, silakan. Tentang? Berarti kalau misalnya jorok zaman sama jorok makan itu udah ditentukan cuma ini aja apa namanya kalimatnya atau kosakatanya atau ada lain lagi ininya Ustaz? Ya, kalau yang disebutkan di kitab itu saja ya berarti memang hanya itu saja. Tapi kalau mau cari di kitab yang lebih lebih tinggi itu biasanya ada apa namanya lafaz-lafaz yang asing dan itu adalah torob misalnya. Itu kalau mau cari ya itu ada. Cuma yang disebutkan di kitab-kitab yang ini yang terkenal ini adalah lafaz-lafaz ini. Misalnya apa namanya ada lafaz apa namanya lafaz orang Badui atau lafaz Arab Badui dan dia menganggap mereka itu lafaz tersebut adalah sebagai dzaraf makan atau dzaraf zaman ya bisa nanti sebagai dzaraf. Cuma di sini di dalam bahasa Arab orang Arab terkenalnya adalah dzaraf zaman ya ini saja lafaz ini saja. Dan kita nggak bisa Ya. mengarang sendiri ini dzaraf zaman ini nggak bisa karena memang sudah ditentukan seperti itu. Berarti yang kebanyakan kalau misalnya di kitab-kitab ini aja Ustaz ya. Ya, Maksudnya kebanyakannya kayak gitu. kebanyakan ini karena Viral. iya jadi apa namanya ya yang sering digunakan hanya waktu ini kan waktu hari ini malam ini waktu Iya. pagi kemudian siang juga sudah ya naharon di sini kan tidak disebutkan kan naharon. Iya, iya. Nah, ya itu bisa yang penting adalah keterangan waktu Iya. ya, keterangan waktu seperti itu di sini kan nggak ada Sekolah Ustaz. naharon. Nah, Afan ada yang lainnya sebelum kita lanjut. Baik. Hmm, baik. Untuk kosakata ya, untuk kosakata itu sebenarnya kita bisa langsung menghafalkan itu tanpa menghafal, yaitu dengan cara membaca, menganalisis atau mencoba untuk menerjemahkan suatu kitab misalnya. Ya, suatu kitab itu kita misalnya fikih misalnya kitab takrib kita berusaha baca. Ya, kita baca yang sudah tahu maknanya kita lewati, yang belum tahu kita terjemahkan. Nanti dilanjut, yang sudah tahu itu dilewati, yang belum tahu maknanya dikasih terjemah seperti itu. Itu dengan sendirinya nanti terkumpul kosakata itu. Ya, ini saya sedikit menceritakan pengalaman ya Bapak sekalian. Saya itu ketika dulu berangkat ke Yaman atau kuliah atau belajar di Yaman, itu awal itu saya itu nggak pernah nggak apa ya nggak punya perbendaharaan kosakata yang banyak.
sangat minim sekali. Karena kenapa? Karena dulu itu latar belakang saya itu saya nggak menetap lama di pondok. Ya, saya pernah mondok 3 tahun ketika SMP. Namun ketika SMA itu saya belajar di madrasah miliknya paman saya. Nah, di situ saya juga mempelajari kitab kuning, khususnya belajar jurumiyah itu hampir setiap hari saya harus belajar jurumiyah. Dan di situ harus setoran matanya, matan jurumiyah itu saya harus setoran hafalan. Tapi untuk percakapan, untuk kosakata, untuk percakapan sehari-hari, atau untuk ngobrol itu saya nggak punya, karena memang nggak ada lingkungan untuk berlatih seperti itu. Ketika saya belajar ke Yaman, itu saya pertama kali datang itu, saya itu kenapa? Saya itu hampir nangis. Kok bisa? Kenapa? Karena saya nggak paham apa yang diomongkan oleh orang-orang Arab. Kemudian saya nggak bisa komunikasi. Kemudian sedangkan teman-teman saya yang di pesantren itu, mereka itu dari satu pesantren itu ada 15 orang yang berangkat. Jadi mereka sudah kenal satu sama lain, dan mereka sudah pernah belajar bahasa Arab, lingkungannya sudah ada, belajar bahasa Arab. Dan ketika mengobrol dengan orang Arab itu mereka sedikit-sedikit sudah paham. Saya hampir nangis, mau nangis. Ya Allah, saya kok begini amat gitu saya. Tapi jurumnya saya punya dasar. Kemudian di kelas, lanjut di kelas ketika ada pembelajaran, ada dosen yang menerangkan, saya nggak paham apa yang diucapkan. Apa yang dijelaskan saya nggak paham. Setiap selesai kuliah atau pembelajaran itu saya harus bertanya kepada teman, apa tadi yang dijelaskan oleh ustadznya? Apa yang dijelaskan? Nah, ketika itu sudah selesai, nah, butuh yang namanya adaptasi. Ketika 1 minggu, 2 minggu itu saya sudah mulai terbiasa dan mulai memahami apa yang diucapkan oleh orang Arab. Nah, di situ ketika di situ kan kita setiap hari baca kitab ya, belajar kitab kan, belajar kitab. Itu saya sendiri tanpa menghafal pun lama kelamaan itu punya perbendaharaan kosakata. Ya dari kitab itu, dari kitab-kitab itu saya mulai memiliki, minimal ketika saya ditanya ini artinya apa, itu saya paham. Walaupun saya nggak pernah harus setoran 5 kosakata setiap hari. Itu belum. Tapi karena untuk lebih efektif, lebih cepat, atau lebih memaksimalkan waktu, ya bagus. Memang harus ditarget. Setiap hari saya harus setor 5 atau 10 kosakata. Nanti 1 bulan ada 300 kosakata. Itu memang harus ditarget. Nah, bagi yang mungkin belum ada waktu atau belum ada kesempatan, itu bisa dengan belajar dari kitab-kitab seperti itu. Dibaca, yang sudah paham silakan dilewati, yang sudah paham maknanya dilewati, yang belum tahu maknanya dikasih terjemah, dicari di kamus. Kamus kan sekarang banyak, ada yang kamus elektronik. Di materi, beberapa materi saya juga sering pernah membagikan link kamus. Di situ tujuannya untuk membantu pembelajaran seperti ini. Baik. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf ya, ini keluar jalur ini pembahasannya. Baik. Kita ke bab hal selanjutnya di bab materi kelima, 45. Baik. Ada pertanyaan? Mohon izin saya untuk minum ya Pak. Ustaz, kalau saya lihat terjemahan kata khol dengan hal itu jadi beda Ustaz. Beda sekali. Iya kan, hal dengan hal itu keadaan, kholun itu nggak, dalam ini kan kata-katanya pakai kh Ustaz. Biasanya kan kh itu kho. Kalau kita pakai apa terus Pak? Pakai hal saja. Hal nanti maknanya apakah nanti? Nggak, maksudnya kh-nya itu cukup hanya saja hal gitu. Ejaannya Ustadz. Ejaannya berarti menjadi hal seperti itu. K-nya dihilangkan. Iya, betul. K-nya dihilangkan. Berarti nanti hal ya seperti itu. Nanti ada yang mengatakan hal itu berarti huruf hal, yaitu apakah. Hal apakah. Apa maksud saya Bapak? Kan nanti ada sama, tetap rancu. Kalau kita pakai KH itu ada yang mengatakan holun atau hol atau hal. Kalau pakai H saja nanti ada yang menganggap ini hal. Hal kan yang istifham itu loh maksud saya, istifham yang artinya apakah.
sama. Oh, iya. Jadi patokannya kita bukan di apa namanya ejaannya. Jadi ya kalau saya ya menurut saya memang belum mendalami ejaan kata serapan itu belum mendalami cuma atau tulisan Arab Latin itu apakah ada aturannya saya belum mendalami. Yang jelas maksud saya di sini hal adalah al-halu. Maka di sini ada Arabnya juga untuk mengatakan bahwasanya hal yang saya maksud adalah lafadz al-hal di sini, bukan al-khol. Ya, baik. Ya, insya Allah paham sih Ustaz. Ya. Kalau saya ingin mengatakan khol pakai KHU saya, nggak pakai A saya, KHU, khol seperti itu. Ya. Maka Oke, kita lanjut ya. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan keadaan yang masih mubham atau masih belum jelas atau masih rancu. Maksudnya di sini hal adalah suatu kata, lafadz atau suatu lafadz atau kata. Kemudian lafadz ini didatangkan untuk menjelaskan keadaan pemilik hal. Kemarin ada pertanyaan pemilik hal kan? Sudah bisa difahami? Maksud Sudah. pemilik hal? Sudah bisa difahami kan? Baik. Pemilik hal atau pemilik keadaan ini ketika pekerjaan itu terjadi, ya. Pemilik hal ini ada kalanya fa'il, jadi kita ingin menerangkan fa'il atau maf'ul atau kita ingin menerangkan maf'ul bih-nya, objeknya, atau kedua-duanya, atau hal ini bisa untuk menjelaskan kedua-duanya seperti itu. Baik. Aturannya hal adalah hal itu pasti nakiro, kemudian hal ini jatuh setelah sempurnanya kalam, ya. Zaitun sempurnanya kalam ini maksudnya adalah sudah memiliki pemahaman, sudah memiliki pemahaman yang sempurna, ya. Oke, memiliki atau memiliki struktur yang sempurna. Struktur yang sempurna. Ada contoh ayat Al-Quran, wala tamshi fil ardi. Oke. Maroha. Wala tamshi fil ardi. Itu kalau kita berhenti, wala tamshi fil ardi, artinya adalah jangan berjalan di atas bumi. Di atas bumi. Kita berhenti. Ini ada yang mengatakan lafadz ini belum sempurna. Ya, pemahamannya belum sempurna. Tapi secara struktur, secara lafadz dia sempurna. Ya, sudah ada fiil, sudah ada fa'ilnya. Sudah ada keterangannya fil ardi. Wala tamshi fil ardi. Itu secara lafadz struktur sudah sempurna. Tapi secara makna belum sempurna karena wala tamshi fil ardi. Orang mengelarang atau ada larangan untuk berjalan di bumi. Terus kalau saya nggak boleh jalan di bumi, mau jalan di mana? Jalan di langit? Nah, memang secara lafadz, secara makna seakan-akan belum sempurna, tapi secara lafadz sudah sempurna, maka datanglah hal maroha dalam keadaan sombong atau angkuh. Wala tamshi fil ardi maroha adalah jangan berjalan di muka bumi ini maroha dalam keadaan angkuh atau sombong. Seperti itu kan? Maka dari situ, oke. Berarti yang dilarang adalah jalannya dengan keadaan sombong. Seperti itu. Yaitu maksudnya sempurnanya kalam, yaitu mungkin bisa secara strukturnya itu sudah sempurna. Ada fi'il fa'il, atau kalau butuh maf'ul bih, sudah ada maf'ul bihnya. Seperti itu ya. Kalau pemilik hal itu pasti ma'rifat. Pemilik halnya yang diterangkan oleh hal, sahibul hal bahasanya, ya, atau yang diterangkan oleh hal itu pasti ma'rifat. Contohnya fa'il atau maf'ul bih itu harus ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Yang 6 itu ya, mulai dari isim dhamir, isim alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, kemudian ada isim yang ada alif lamnya, kemudian isim-isim yang disandarkan pada isim ma'rifat. Yang 6 itu harus termasuk salah satu dari lafaz-lafaz tersebut. Ya, bisa dipahami ya apa yang maksudnya? Ya. Contohnya zaitun rokiban. Rokiban ini adalah hal. Ya, kenapa dia? Dia fungsinya adalah untuk menjelaskan zaitun. Ja'a zaitun. Oke, lafaz ini sudah sempurna. Telah datang Zaid. Tapi mungkin ada yang bertanya, datangnya tadi bagaimana? Misalnya ada apa namanya keluarga, ada keluarga sedang ngumpul sama keluarganya di ruang tamu, kemudian ada yang namanya Zaid. Zaid ini tadi adalah orang yang berada di luar kota misalnya. Tiba-tiba ada yang ngomong Ja'a Zaidun. Ya, Ja'a Zaidun. Di luar kota, sebelum saya lanjut, saya ulangi ya, ada keluarga.
ngumpul, ini termasuk keluarganya Zaid. Kemudian ada Zaid, dia sedang berada di luar kota. Ketika mau pulang, sebenarnya ada hambatan. Kenapa? Mungkin jalannya macet atau jembatannya terputus. Seperti itu kan. Nah, ketika ada kabar, Ja'a Zaidun misalnya. Telah datang siapa Zaid? Nah, itu orang yang di rumah, loh, kok bisa pulang? Padahal aksesnya nggak bisa, jembatannya putus, atau jalannya macet, kok bisa pulang? Nah, keadaannya, orang-orang bertanya, datangnya Zaid itu keadaannya bagaimana? Rokibas sayaroh, atau rokibat to'iroh misalnya, mengendarai pesawat, seperti itu. Maka itu namanya hal untuk menjelaskan ketika Zaid datang itu keadaannya bagaimana? Oh, datangnya Zaid dengan mengendarai mengendarai pesawat atau berkendara atau dia tidak berjalan kaki misalnya. Seperti itu. Baik. Ja'al muslimuna rokibina. Ja'al muslimuna rokibina. Maka rokibina ini adalah hal, dan hal ini dia datang untuk menjelaskan sahibul halnya atau pemilik hal. Siapa di sini? Yaitu Al-muslimun. Kalau ragiban pemilik halnya siapa? Zaidun. Baik. Dan Zaidun pasti makrifat. Karena kenapa? Pemilik hal pasti makrifat. Karena Zaidun adalah apa? Termasuk apa dia? Isim alam. Isim alam. Al-muslimuna termasuk apa? Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kemasukan al. Karena ada alnya. Baik. Pada contoh kasus berikut Ja'a Zaidun rokiban, jika berhenti pada Ja'a Zaidun saja, maka keadaannya masih belum jelas. Apakah Zaidun datang dalam keadaan berjalan kaki, atau naik mobil, atau naik motor, dan seterusnya. Maka ditambahkan lafaz rokiban untuk menjelaskan bahwa Zaidun datang, ini ya, datang kok dayang di sini ya, datang dalam keadaan berkendara. Bisa difahami ya? Itulah maksudnya hal. Baik. Rumus analisisnya hampir sama dengan rumus-rumus yang lainnya. Kita ja'a fi'il madhi zaidun fa'il, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya nasab, tanda rafa'nya dhammah karena termasuk ism mufrad. Rokiban adalah hal, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena termasuk ism mufrad. Ja'al muslimuna, al-muslimuna. Taib. Ada yang mau menganalisis? Ja'a. Siapa? Ja'a isim madhi. Isim. Isim madhi kok isim madhi, astagfirullahaladzim, maaf. Istighfar. Mulai baterainya tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5% baterainya. Ngantuk. Baik, Ja'a Fi'il madhi. Al-muslimuna? Al-muslimuna fa'il. Mm-hmm. Dibaca rofa. Tanda Rofa. rofanya wawu karena jamak mudzakkar salim. Nah, Rokibina hal. I'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Ja'a talibani rakibaini. Ja'a talibani rakibaini. At-talibani fa'il. Siapa yang mau mencoba? Ada yang lainnya? Fa'il musanna. Ya, fa'il. Tanda i'rabnya rafa, tanda rafanya apa? Alif karena termasuk isim musanna. Rakibaini adalah hal. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya ya karena termasuk isim musanna. Ya, rakibaini musanna. Kalau rakibaini jamak. Apa perbedaannya? Lafaz sebelum atau harakat sebelum ya. Kalau sebelum ya itu di kasroh berarti jamak. Kalau sebelum ya itu di fathah itu berarti isim musanna. Maka didefinisikan definisinya musanna kan ada yang salah satu definisi adalah kalau nggak salah ya, isim musanna adalah isim mufrad ya, itu isim yang menunjukkan mana dual dengan tambahan alif nun dalam keadaan rofa dan ya nun dalam keadaan nasab dan jar dan berharokat fathah sebelum ya, seperti itu kan. Itu definisinya ada di bab isim-isim yang mu'rab 10, nanti silakan dicek kembali. Baik. Tamyiz. Ini yang selanjutnya adalah tamyiz. Isim-isim yang nasab selanjutnya adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan benda atau zat yang masih mubham atau belum jelas. Kalau tadi hal itu keadaan yang dijelaskan, kalau tamyiz yang dijelaskan adalah zatnya, bendanya ya.
Jadi kalau yang hal tadi abstrak, yang tamyiz ini konkret nyata, ada fisiknya. Baik. Contohnya tasabbaba Zaidun arokon, ishtara itu isrina kitaban. Tasabbaba Zaidun arokon. Ya, tasabbaba bercucuran siapa? Zaid. Zaid arokon apanya? Keringatnya. Ishtara itu saya membeli isrina 20 kitaban. 20 apa? Kitaban, buku. Baik. Di sini maksudnya ketika suatu kalimat sudah sempurna, kalau bahasa Indonesia itu sudah memenuhi SPUK, kalau di bahasa Arab itu ada fi'il fa'il, atau kalau mubtada khabar itu sudah sempurna, ternyata ada ganjil di dalam maknanya, maka datanglah tamyiz untuk menjelaskan keganjilan tersebut. Contoh ketika suatu kalimat sudah sempurna, yang mana pada contoh ini jika terdiri dari fi'il dan fa'il saja, yaitu tasabbaba Zaidun saja, maka di situ ada kejanggalan pada makna, yaitu Zaid bercucuran. Zaid kan benda padat. Zaid kan terdiri dari daging, terdiri tulang. Nah, kan benda padat. Nah, kok bisa bercucuran benda padat? Nah, benda padat ini kok bisa bercucuran? Maka datanglah tamyiz untuk menjelaskan bahwasanya yang bercucuran itu adalah keringatnya, arokon ya. Bukan zaidnya, tapi keringatnya. Jadi kalau kita misalnya tasabbaba Zaidun saja, tasabbaba fi'il Zaidun fa'il, ini sudah sempurna lafat. Lafat ini sudah sempurna, terdiri dari fi'il dan fa'il. Istara itu isrina juga sempurna, sudah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ada fi'ilnya, kemudian ada pelaku pekerjaannya, kemudian ada objeknya, sudah sempurna. Tapi secara makna mungkin masih rancu, masih bingung. Tasabbaba Zaidun. Bercucuran, Zaid bercucuran. Kok bisa bercucuran? Padahal benda padat. Yang bercucuran bukan zaidnya, tapi keringatnya. Apanya? Arokan keringatnya. Kitaban atau istara di isrina. Saya membeli 20. Orang yang mendengar pasti bertanya-tanya, 20 apa? Kamu beli 20 apa? Ketika kita berhenti di isrina saja. Maka kita jelaskan kitaban, bukunya. Maka ini adalah fungsi dari tamyiz untuk menjelaskan zat yang mas mubham. Di sini yang dijelaskan adalah zaid. Di sini yang dijelaskan adalah lafadz isrin atau lafadz 20-nya. Baik. Apa saja aturan tamyiz? Aturan tamyiz itu pasti nakiro. Ya. Nakiro itu ya bukan termasuk dari isim ma'rifat berarti. Di luar dari isim ma'rifat yang ada 6 tadi. Kemudian tamyiz itu jatuh setelah sempurnanya kalam. Maksudnya setelah sempurna di sini adalah kalau fi'il sudah ada fa'ilnya. Kalau butuh maf'ul bih sudah ada maf'ul bihnya. Kalau mubtada sudah ada khobarnya seperti itu. Ya. Kalau tadi wala tamshi fil ardi kan itu sudah sempurna kan lafadznya, fi'il fa'ilnya. Nah, tapi secara makna kan masih mubham, ada hal, maka diterangkan oleh hal. Kalau di sini diterangkan dengan tamyiz. Yes. Tamyiz harus dibaca nasab jelas karena kita membahas tentang isim-isim yang dibaca. Yang dibaca nasab. Ya. Pada contoh kasus berikut ya, kasus tasabbaba Zaidun arokon, kalau hanya berhenti pada tasabbaba Zaidun saja, maka maknanya masih rancu karena Zaidun badannya berbentuk benda padat, zat padat, itu tidak bisa bercucuran. Akan tetapi yang bercucuran adalah keringatnya, maka ditambahkan lafadz arokon gunanya untuk menerangkan zat yang masih rancu seperti pada contoh bahwa yang bercucuran adalah keringatnya Zaid, bukan badannya Zaid. Begitu pula nanti pada contoh-contoh yang lainnya. Taib. Ada pertanyaan dari sini? Lanjut ke rumus mirip hal gitu saja. Lebih? Agak mirip hal gitu. Mirip hal, cuma yang kalau hal itu yang dijelaskan adalah keadaannya, kalau tamyiz itu yang dijelaskan adalah bendanya, zatnya, ada zat yang dijelaskan. Taib. Rumus analisisnya bersama tasabbaba Zaidun arokon, tasabbaba fi'il madi, Zaidun fa'il, arokon tamyiz. I'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena termasuk isim mufrad. Istara itu isrina kitaban. Istara itu istara fi'il madi, tu adalah dhamir mabni dhammah, mahalnya rafa karena menjadi fa'il. Isrina maf'ulun bih, objek atau maf'ul bih, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah ya karena termasuk jamak mudzakkar salim. Kalau bahasa pesantren mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi kalau di bahasa pesantren isrina itu bukan murni jamak mudzakkar salim, tapi diikutkan jamak mudzakkar salim. Ya. Kitaban adalah tamyiz, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena termasuk isim mufrad.
Ishtara itu shibron. Ardon. Ardon adalah tamyiz, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena termasuk isim mufrad. Ya. Biasanya tamyiz itu datang itu ketika ada yang mengatakan datang setelah lafadz bilangan. Seperti atau setelah bilangan atau ukuran itu biasanya ada tamyiznya. Contohnya isrin. Isrin kan termasuk bilangan ya. Nah, maka ada tamyiznya. Shibron ini termasuk ukuran, 1 jengkal. Istara itu saya membeli 1 jengkal. 1 jengkal apa maksudmu? Apa yang kamu beli 1 jengkal itu? Ardon. Tanah atau tanah ya. Itu. Maka tamyiz itu biasanya jatuh setelah lafaz-lafaz tersebut, setelah bilangan atau setelah ukuran ya. Seperti itu. Tapi ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian dari sini? Kalau bilangan istilahnya tamyiz apa tuh, Ustaz? Ada bilangan dan selain bilangan. Kalau nggak salah tamyiz zat gitu, Ustaz ya? Tamyiz, wallahu alam nanti saya merojak kembali Pak ya. Cuma tahu saya tamyiznya cuma satu aja ya, tamyiz gitu aja. Cuma yang dari macam-macam atau penyebab tamyiz itu ada banyak. Ada yang jatuh setelah adat atau setelah makos, kias atau setelah wazan. Nah, itu setelah timbangan misalnya istara itu kilo atau istara itu jiraman 1 gram apa? Jiraman misalnya 1 gram dahaban emas misalnya. Istara itu kilo ini ya itu dengan timbangan misalnya seperti itu. Tapi untuk nama-nama tamyiz, apakah tamyiz ada pembagian? Wallahu alam nanti saya coba merojak kembali seperti itu. Baik, ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Baik, hari ini kita apakah sudah cukup? Ini sudah selesai di bab apa namanya? Pekan ke-6 ini kita sudah bahas semuanya. Ya, sebenarnya ya untuk menganalisis rumus analisis itu satu bab dengan satu bab yang lain itu saling berkesinambungan ya. Jadi nanti mungkin di bab tamyiz itu kita harus menganalisis bab di bab fa'il misalnya, atau nanti di bab maf'ul atau nanti ada di bab maf'ul bih misalnya, kita juga harus menganalisis lafaz yang ada di bab taukid atau di bab atof misalnya. Semua berkesinambungan ya. Jadi diusahakan setiap materi ini kalau bisa difahami karena nanti kita pasti semua membutuhkan mulai bab awal sampai akhir itu kita pasti mengulang-ulangnya. Ya, jadi ketika kita bisa sering menganalisis nanti kita akan terbiasa seperti itu. Tapi ada bentar. Ini kan saya masih kurang paham ya, maksudnya antara cara membedakan antara tamyiz sama hal itu kan hampir sekali mirip. Boleh minta tolong dikasih satu contoh saja, terus habis itu saya angan-angan dulu. Maksudnya itu apakah itu termasuk tamyiz atau termasuk hal? Jadi contoh yang selain sini, Ustadz. Contoh yang selain sini ya. Iya. Jadi biar saya agak paham tuh. Oke. Ja'al waladu bakian. Bentar. Ayo. Ja'al waladu bakian. Kia bukan kof ya. Kaf bakian. Ja'al waladu bakian. Hal. Betul? Betul. Kenapa kok bukan tamyiz? Karena kan ja'al waladu bakian karena menerangkan waladnya. Oke, menerangkan waladnya. Datangnya dalam keadaan apa? Datang kadang menangis, betul? Menangis, betul. Betul sih ya. Bukan istara lah. Akhadtu mitron kumasan. Akhadtu mitron kumasan. Tamyiz. Kenapa? Artinya apa? Saya nggak tahu artinya, pokoknya saya tahu mitron itu meter. Cuman tadi Ustaz kan bilang kalau habis bilangan atau something ukuran kayak gitu itu kan termasuk tamyiz. Saya nggak tahu artinya. Pokoknya itu masuk tamyiz. Dari situ
sebenarnya sudah ada tanda ya, sudah ada tanda. Perbedaannya adalah dari segi abstraknya dan dari segi apa namanya zatnya. Kalau hal itu keadaan yang dijelaskan, kalau tamyiz itu zatnya yang dijelaskan, meternya yang dijelaskan. Meter ini maksudnya meter apa? Meter kumasan. Aku tuh saya mengambil metron 1 meter, kumasan 1 meter kain misalnya. Maka kita menjelaskan 1 meter di sini maksudnya adalah kain. Jadi sudah bisa dipahami perbedaannya. Oke. Baik. Ada yang lainnya silakan. Ini ada Ada. 12 menit untuk tanya jawab sebelum kita tutup. Silakan. Di Google ada istilah amsilah ala tamyiz nisbah minal Qur'an Karim. Ada tamyiz zat gitu Ustaz. Oh, tayyib. Nanti mungkin bisa di-share ya Pak ya. Bisa Nah, untuk tambahan ilmu untuk teman-teman yang lainnya. Baik, silakan. Mungkin kalau aneh tanya nih Ustaz. Mungkin inilah Ustaz perspektif karena tadi baru masuknya di Zorob Ustaz kan. Kan ketinggalan di maf'ul bih sama maf'ul mutlak nih Ustaz. Mungkin di apalah Ustaz kan. Di resum lah resum. Oh, maksudnya dijelaskan kembali bab maf'ul mutlak seperti itu. Iya Ustaz. Maksudnya sepintas saja Ustaz kan. Karena tadi masuknya di Zorob Ustaz. Baik. Baik, sebelum kita tuh berarti kita ada kesimpulan ya. Hari ini kita murajaah bab. Nah, ini kesimpulannya ini. Ya. Ringkasan pembahasan hari ini kita membahas tentang bab maf'ul mutlak ya. Di materi ke-6 kan kita mulai dari bab maf'ul mutlak kan. Baik, maf'ul mutlak adalah apa itu? Adalah masdar atau isim yang dibaca nasab yang berada di urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Kalau doroba ya tribu dorban. Ada nasoro yang suruh nasro misalnya. Kemudian maf'ul mutlak ini dibagi menjadi dua, ada lafzi dan maknawi. Kalau lafzi itu apa maksudnya? Lafzi itu adalah lafaz masdar ini itu sama dengan lafaz fiilnya. Contohnya dorobtuhu dorban. Lafaz dorban ini dia masdar dan dia adalah lafaz yang sama dengan fiilnya, yaitu berasal dari lafaz yang sama, yaitu berasal dari lafaz doroba. Maka dorban disebut dengan maf'ul mutlak lafzi. Kemudian ada yang kedua namanya maf'ul mutlak maknawi. Maf'ul maknawi adalah lafaz masdar itu sesuai dengan lafaz fiilnya tapi dari segi makna, bukan lafaznya. Contohnya jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Artinya jalasa itu duduk, qu'ada itu juga duduk. Maka qu'udan di sini dia sebagai maf'ul mutlak atau sebagai masdar, tapi dia di sini sesuai dengan jalasa itu bukan dari lafadznya, tapi dari segi maknanya. Sama-sama maknanya adalah duduk. Tapi dia maf'ul mutlak, tapi dia masdar, tapi sama sesuai dengan fiilnya dari segi maknanya saja. Maka disebut qu'udan sebagai maf'ul mutlak maknawi secara makna. Oke. Fungsi maf'ul mutlak adalah sebagai penguat. Itu tentang maf'ul mutlak. Kemudian ada bab dzaraf. Taib. Bisa dipahami di sini? Dzaraf adalah bisa Ustaz. Bisa, taib. Dzaraf adalah keterangan ya. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman itu adalah isim zaman yang dibaca nasab ya dengan memperkirakan fi atau ada perkiraan lafadz fi ya. Misalnya zahabtu ilal madrasati yaumal itsnain itu seakan-akan ada lafadz zahabtu ilal madrasati fi yaumil itsnain. Ya, aku pergi ke sekolah di hari Senin. Ada perkiraan lafadz fi. Kemudian dzaraf itu lafadznya apa saja? Kalau dzaraf zaman itu al-yauma, al-laila, butwata, bukratan. Pokoknya nama-nama keterangan waktu itu bisa digunakan sebagai dzaraf, ya. Kalau Anda nanti menemukan lafadz keterangan waktu yang lebih dari ini silahkan. Yang penting keterangan waktu ya, kemudian keterangan waktu ini nanti bisa digunakan sebagai dzaraf. Baik. Kemudian ada dzaraf makan. Dzaraf makan itu adalah keterangan tempat, ya, keterangan tempat. Mulai dari amama, khalfa, qudama, wara'a, fawqa, ya. Ketika dia dijadikan dzaraf, maka lafaz-lafaz ini dibaca nasab. Lafaz-lafaz ini nanti mungkin akan disambungkan dengan lafaz-lafaz yang lain, ya. Ketika disambungkan dengan lafaz yang lain, dia nanti mempunyai dua posisi. Dia sebagai dzaraf, di sisi lain dia juga sebagai mudhof. Kalau mudhof itu nanti i'rabnya
sesuai dengan posisinya di situ. Kalau dia sebagai dzaraf zaman atau dzaraf makan, berarti ya i'rabnya nasab seperti itu. Taib. Ada hal yang selanjutnya, bab selanjutnya adalah hal. Hal adalah isim yang dibaca nasab untuk menerangkan keadaan yang masih mubham atau belum jelas atau masih rancu. Tadi contohnya adalah ja'al waladu bagian, ja'a zaidun rogiban. Kalau hal itu yang diterangkan adalah keadaan, kalau tamyiz yang barusan kita bahas adalah yang diterangkan adalah zatnya. Ciri-ciri umum atau bisa dikatakan sebagai ciri-ciri yang umum adalah biasanya tamyiz itu datang setelah lafadz bilangan atau ukuran atau berat timbangan seperti itu. Bisa dikatakan lafadz setelah ukuran atau bilangan ini adalah sebagai tamyiz. Contohnya istaro itu metron ardon misalnya. Saya membeli 1 meter tanah seperti itu. Maka si ardon di situ adalah sebagai tamyiz. Baik. Kemudian ini ada satu ciri-ciri yang lain, silakan dicatat kalau mau ya. Ciri-ciri yang lain perbedaannya tamyiz dan hal. Itu kalau hal itu sebagian besar bentuk lafadznya adalah bentuknya adalah dia isim mustaq, pecahan dari fiil. Ya. Contohnya rogiban, dia adalah isim fa'il. Rogibina adalah isim fa'il. Tadi bagian adalah isim fa'il dari kata baga. Ya. Ja'a Zaidun madruban misalnya. Madruban bisa. Ja'a Zaidun madruban. Zaid datang dalam keadaan terpukul misalnya. Bisa. Dan madruban adalah isim mustaq. Artinya dia pecahan dari lafaz dari fiil. Ya, itu hal seperti itu. Kemudian kalau tamyiz itu biasanya berupa isim jamid. Jamid itu apa? Lafaz asli, isim-isim yang jamid bukan pecahan dari lafaz yang lain. Kalau kita lihat di sini contohnya adalah arokon, ya, keringat, nggak ada tasrif fiilnya ya. Kitaban itu kalau apa namanya dari lafaz kata bahkan kita menulis kata apa itu kitaban tulisan kan. Masdarnya aslinya adalah tulisan, tapi kalau kitab sendiri itu namanya kitab atau daftaron. Kalau bahasa Arab yang lain adalah daftaron atau ardon di sini misalnya. Istara itu isrina nakjatan misalnya, ayam. Atau istara itu mitron ardon. Ardon itu dari kata al-ardu. Dia isim jamid. Ya, nggak ada pecahan fiilnya. Ya, itu bisa sebagai salah satu perbedaan antara hal dan tamyiz. Ya, kalau hal itu umumnya lafadznya bentuknya adalah isim mustaq atau pecahan dari fiil. Kalau tamyiz biasanya adalah berupa isim yang jamid. Ya, ya lafadz yang bukan pecahan fiil. Ini sebagai tambahan sebelum kita akhiri. Taib, ada yang lainnya? Nggak ada? Qobla sama ba'du masuk dzaraf ya Ustaz? Qoblu sama ba'du itu iya bisa nanti termasuk dzaraf. Ya. Cuma untuk ba'du atau qobla itu apakah dibaca ba'da apa ba'du itu nanti ada beberapa bacaan. Nah, kita tidak masukkan karena nanti ada banyak hukum, yaitu nanti tambah kasihan yang baru belajar nanti tambah bingung. Cuma ba'da itu bisa sebagai dzaraf ya. Sebagai dzaraf apa dia? Zaman. Bisa sebagai dzaraf zaman, bisa sebagai dzaraf makan. Kok bisa? Ya. Tinggal lafadz yang setelahnya qabl atau ba'du ini lafadz apa? Kalau ji'tu dhahabtu ilal bait qabla al-maghrib misalnya. Berarti qabl sebagai dzaraf Zaman. Sakantu fil bait qabla al-madrasah. Qabla al-madrasah. Makan. Saya tinggal di rumah posisinya sebelum sekolahan itu. Sebelum qabla al-madrasah. Seperti itu. Ya. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang ba'du atau qablu. Kemudian karena ba'du atau qablu itu kita juga nanti ada yang pembahasan harus memperkirakan ini, harus memperkirakan ini. Nah, itu nanti kalau kita sebutkan di sini nanti tambah lebar, tambah panjang. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan tadi,
apakah dzaraf zaman atau dzaraf makan itu terbatas hanya lafaz-lafaz ini? Saya katakan pokoknya ada keterangan waktu atau keterangan tempat, maka nanti dia bisa digunakan sebagai dzaraf zaman atau dzaraf makan. Jadi nggak terbatas ini. Nanti di sini kan misalnya dzaraf tadi, di sini naharon kan belum tertulis kan? Naharon belum tertulis. Berarti ya naharon sebenarnya bisa dijadikan dzaraf karena kok nggak ada di sini ya, mungkin saya belum menulisnya seperti itu. Seperti itu ya. Kalau mau dicari ditambahkan silahkan. Yang penting kalau ada keterangan waktu atau keterangan tempat, berarti dia bisa digunakan sebagai dzaraf zaman atau dzaraf makan. Seperti itu. Bisa dipahami, Bek? Ya. Ya. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Yakfi, Ustaz. Kelas, yakfi? Ya. An bisa atas si awan nisf lailan. Lailan sebagai apa tadi? Lailan dzaraf. Dzaraf. I'rabnya Nasab. Tanah nasabnya adalah fathah. Al-an fi saat tasi'ah wa nisf ya. Sudah jam 9.30. Tepat kita 1 jam 30. Kita tadi mulai jam 8 insyaallah dan sekarang jam 9.30, 1 jam setengah. Insyaallah cukup ya. Insyaallah cukup pertemuan hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya dan pertolongannya sehingga kita bisa belajar bersama di kelas Zoom ini dan semoga pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kedepannya kita terus tetap diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga bisa menuntaskan pembelajaran sampai akhir. Amin Allahumma. Amin. Dari saya apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita baca dengan wabarakatuh. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.